Saya David. Saya Wafi. Saya Aliza. Saya Fani. Kami dari kelompok 5. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di acara kita Ceriwis, cerita pagi-pagi si manis. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tafsir Al-Misbah yang akan dibawakan oleh teman kita, yaitu Aziza Nur Istiqomah. Hai Aziza, apa kabar? Halo Foni. Gimana kabarnya? Wah, sangat baik, alhamdulillah. Gitu. Jadi gini loh, pada hari ini kita ini di channel kita ingin membahas tentang apa sih tafsir Al-Misbah itu, gimana biografinya, apa aja penjelasannya, pokoknya tentangnya mencakup tafsir Al-Misbah. Nah, kita mengundang Aziza untuk menjelaskan apa sih tafsir Al-Misbah itu sendiri. Jadi kan Aziza sedikit tahu nih, jadi bisa tolong dijelasin tentang biografinya dulu mungkin? Ya, jadi gini ya, pertama-tama biografinya dari, kan yang menulis buku ini itu adalah Quraisy Shihab. Iya. Jadi Quraisy Shihab itu dia tuh lahir di Rapang di Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari tahun 1944. Nah, Quraisy Shihab dia punya ayah namanya Abdurrahman Shihab. Abdurrahman Shihab ini dia adalah seorang ahli tafsir dan seorang guru besar tafsir di IAIN Alauddin Ujung Pandang. Semasa kecilnya Quraisy Shihab, dia itu sering bersama saudara-saudara Quraisy Shihab sering diajak ayahnya untuk berdiskusi, maksudnya diberi nasihat dan diberi petua-petua tentang yang mungkin diajarkan dasar-dasar tafsir dan segala macam. Quraisy Shihab itu dia memulai pendidikannya di kampungnya sendiri di Ujung Pandang. Berarti mungkin dia sekolah dasarnya di Ujung Pandang. Kemudian dia melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang di pesantren Darul Haris Al-Fakiyah. Itu di Malang. Nah, setelah dia melanjutkan pendidikan menengah di Malang, dia pergi ke Kairo, ke Mesir. Dia mendaftar di Al-Azhar. Dia itu mendaftar di kelas 2 Madrasah Sanawiyah Kairo Al-Azhar. Dan pada tahun 1967 dia mendapatkan gelar LC di Universitas Al-Azhar, Fakultas Tafsir dan Hadis. Nah, kemudian dia itu melanjutkan pendidikannya lagi di universitas yang sama dan fakultas yang sama, dan pada tahun 1969 dia mendapatkan gelar MA. Kemudian setelah dia udah mendapatkan gelar itu, dia balik lagi ke Ujung Pandang. Dia mendapat amanah menjadi wakil rektor bagian akademisi dan kemahasiswaan di IAIN Alauddin Ujung Pandang. Dan kira-kira gitu sih biografinya Quraisy Shihab, dari masa pendidikannya dia lahir di mana dan segala macam. Menarik juga ya, berarti jauh juga ya di Ujung Pandang lahirnya. Iya. Oke, jadi gitu ya teman-teman biografinya. Lalu menurut di dalam tafsir Al-Misbah itu ada metode penafsiran tuh menurut Abdul Hayy Al-Farmawi. Itu gimana sih? Oh, jadi memang Abdul Hayy Al-Farmawi dia itu menggarisbesarkan ada 4 cara metode penafsiran. Yang pertama itu manhaj tahlili, yang kedua itu ada ijmali, yang ketiga ada muqarin, dan yang keempat ada maudhu'i. Jadi yang pertama saya akan membahas tentang manhaj tahlili dulu ya. Jadi tahlili itu dia tuh berasal dari kata halala yuhalilu tahlilan, yang berarti mengurai atau mengurai atau apa ya? Dalam buku yang saya baca, sebentar saya lupa. Kita tunggu. Oh ya, mengurai atau menganalisis. Nah, mengurai atau menganalisis. Jadi dia itu cara metode tafsirnya itu menyoroti ayat-ayat Al-Quran dengan memaparkan segala makna dan aspek yang terkandung dalam mushaf Al-Quran tersebut. Oh gitu. Gitu Foni. Jadi itu metode tahlili ya. Iya. Nah, yang kedua itu ada tafsir al-ijmali. Jadi tafsir al-ijmali ialah metode tafsir
yang cara penyampaiannya itu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan cara mengemukakan maknanya secara global. Jadi maknanya tuh global ya, luas Iya, ya. jadi dia tuh banyak cara atau luas gitu. Oke. Nah, yang ketiga ada at-tafsir al-muqarin. Jadi tafsir ini dia tuh menggunakan cara perbandingan. Jadi ada 3 cara metode perbandingan di sini. Gimana tuh? Yang pertama itu perbandingan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Dan yang kedua, perbandingan satu ayat dengan hadis. Oke. Dan yang ketiga, perbandingan penafsiran dari satu mufasir dengan mufasir yang lainnya. Begitu, Poni. Oke. Nah, yang terakhir nih yang keempat. Ini tuh ada tafsir al-maudu'i. Dia itu ada 2 cara, ada 2 bentuk cara. Yang pertama, tafsir yang cara penyampaian satu surahnya itu dengan cara menyeluruh. Dan yang kedua, tafsir dengan cara dia itu menyampaikannya dengan cara menghimpun dan menyusun ayat-ayat Al-Quran yang memiliki kesamaan arah dan tema. Jadi dia menghimpun semuanya ya dulu, yang punya satu arah dan satu tema. Tema gitu ya. Jadi dia dihimpun dulu Jadi caranya. satu gitu. Oke, jadi gitu ya teman-teman, metode penafsiran menurut Abdul Hayy Al-Farmawi itu jadi ada 4 yang udah dijelasin oleh Mbak Aziza. Oke, jadi itu tadi pengertian Amsal sendiri. Lalu sebenarnya di dalam Amsal itu ada nggak sih Jah macam-macamnya atau bahkan bentuk-bentuknya kalau ada? Ada macam-macam Amsal tuh banyak. Para ulama dari para kalangan ulama menyebutkan, tapi di sini banyak perbedaan. Oke. Setiap ulama pasti ada perbedaannya. Jadi di sini saya akan menyebutkan satu ulama saja karena kita juga harus menghemat waktu. Oke. Jadi dari ulama Muhammad Jabil Al-Fayyad, dia menggarisbesarkan ada 2 macam Amsal. Yang pertama, Al-Amsal Al-Zahirah. Dia itu matsal yang secara eksplisit menggunakan kata matsalnya, baik dalam bentuk kasbi maupun muqaronah. Dan yang kedua ada Al-Amsal Al-Kaminah. Dia itu sebenarnya hampir sama dengan Al-Amsal Az-Zahirah, cuma bedanya di sini dia tidak secara eksplisit menggunakan kata matsalnya. Gitu, Fon. Oh, jadi itu ya macam-macam dari Amsal sendiri. Iya. Sebenarnya banyak, tapi cuman dari Muhammad Jabil Al-Fayyad saja Oke, saya sebutkan. karena saking banyaknya Contohnya. ya. Iya, banyak sekali. Jadi gitu. Nah, terus nih Fon, sebenarnya Amsal itu ada fungsi-fungsinya. Apa tuh Jah? Banyak sebenarnya fungsi-fungsinya, tapi di sini cuman saya sebutkan mungkin beberapa saja, 3 atau berapa. Jadi yang pertama dia itu menonjolkan sesuatu yang makul. Yang makul itu adalah yang bisa diterima dengan akal sehat. Nah, yang kedua itu menyingkapkan sesuatu yang tidak tampak. Oke, yang tidak tampak. Nah, yang ketiga dia itu mengumpulkan sesuatu yang menarik, hal-hal yang menarik, hal yang indah. Jadi yang menarik tuh dikumpulin ya Jah? Jadi untuk dibahas itu segala macam itu Jadi fungsinya. Kayak Itu for fungsinya. Nah, terus di dalam buku tentang Tafsir Al-Misbah itu sebenarnya kan ada klasifikasi. Ada setahu aku ada klasifikasi Madaniyah dan Makkiyah. Sebenarnya itu pembagiannya di klasifikasi itu apa aja sih, Jah? Kan emang ada 2, Makkiyah dan Madaniyah. Jadi kalau di Makkiyah itu ada 24 ayat yang dia itu mengandung Amsal Musharahah atau yang bisa disebut Amsal Zahirah. Jadi itu tuh ada dibagi tema dan pokoknya sendiri. Jadi ada 12 ayat, dia itu ada 12 ayat tentang orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Terus ada 5 ayat dia menjelaskan tentang perbedaan orang kafir dan orang mukmin. Ada 3 ayat tentang hak dan batil. Ada 1 ayat tentang surga, 1 ayat tentang kekuasaan Allah, dan 1 ayat lagi tentang Nabi Isa alaihissalam. Gitu. Jadi kan sebenarnya ada banyak ayatnya. Jadi nanti untuk surat-suratnya di mana saja saya akan share di ini ya. Nanti tolong kasih unjuk ke aku dan teman-teman semua ya, Jah. Nah, itu kan tadi sebenarnya kamu jelasin tentang klasifikasi Makkiyah. Lalu apa sih tentang klasifikasi Madaniyahnya itu sendiri? Ya sebenarnya sama aja. Cuman kalau di Madaniyah ini sendiri dia terdapat 20 ayat tentang Madaniyah yang mengandung Amsal Musharahah atau yang bisa disebut juga dengan Zahirah.
Jadi ada tema pokoknya tuh ada ini ya, 3 ayat. Dia tuh tentang orang-orang munafik. Oh. 4 ayat tentang orang-orang kafir. Oke. Habis itu ada 5 ayat tentang berinfak. Ada 1 ayat tentang Nabi Isa alaihissalam, 1 ayat tentang surga, 1 ayat tentang Allah Subhanahu wa taala, 2 ayat tentang orang-orang Yahudi, dan yang terakhir ada 1 ayat yang menjelaskan tentang Nabi Muhammad SAW. Oke, jadi gitu pembagian tentang madaniyahnya sendiri. Oke. Jadi udah tuh kan ada Makiyah Makiyah dan udah, Madaniyah. Madaniyah udah. Oke, jadi segitu aja ya, Jah. Oke, jadi sebenarnya penjelasannya tadi lumayan panjang juga ya, Jah. Iya. Sebenarnya aku mau tanya nih, sebenarnya kamu itu dapat ngerti tentang pembelajaran tafsir Al-Misbah ini tuh sumbernya tuh dari mana gitu? Mungkin teman-teman juga mau tahu gitu. Nah, sebenarnya saya tuh belajar dari suatu buku karya Dr. Andes Haji Mahfuz Mas Duki. Oke. Sebentar, bukunya kayak seperti saya bawa. Nah, ini dia. Nah, ini bukunya Tafsir Misbah Quraisy Shihab karya Dr. Andes Mahfuz Mas Duki MA. Jadi saya belajar semua itu dari buku ini, Mbak Funi. Dari mulai, pokoknya saya udah mengerti ini sudah dari lama. Tapi dalam buku ini tuh lengkap ya, Aziza? Alhamdulillah lengkap. Jadi kalau misalkan buat Anda yang ingin mengetahui tentang tafsir Misbah Quraisy Shihab itu bisa pakai buku ini aja. Oke. Jadi buat teman-teman ya, kalau lebih mau mempelajari tentang apa sih sebenarnya tafsir Al-Misbah itu, Mbak Aziza merekomendasiin buku ini, bener Mbak Aziza? Benar sekali. Gitu. Jadi karena di sini bukunya lengkap, jadi teman-teman bisa lebih banyak baca dalam buku ini gitu. Gitu Aziza? Iya. Jadi oke, mungkin cukup aja kali ya. Iya. Oke, makasih banget Aziza Iya. atas waktunya. Iya, Lain sama-sama. kali boleh jelasin lagi ya. Iya, nggak apa-apa. Kasih. Ya, saya ini pergi dulu ya. Oke. Keluar dulu ya. Oke, Aziza. Oke, mungkin segitu aja materi dari channel kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.